istri saya kan menyusun tesisnya kan membantu panti sosial di Jakarta. Dan memang Iya. banyak sekali yang masuk di situ itu kan memang ini mungkin bisa jadi Pak Puji nanti komentari juga. Bukan karena apa? Karena memang udah senangannya memang malas kan katanya. Kemudian kadang-kadang keluar meminta-minta lagi. Kenapa? Ketika dia tanya, oh dia perlu merokok. Ini tak ada hubungan dengan Bang Halis yang sementara dia tidak diberi uang rokok, jadi pergi lagi mengemis untuk beli rokok. Karena udah kenikmatan seperti itu katanya. Jadi pengalaman apa itu salah satu contoh yang dia ceritakan ke saya. Tapi di DKI itu dinas sosial itu dimanjakan betul. Saya yakin juga Puji kalau berjuang apa pasti juga. Karena makin banyak ke depan itu kan jumlah lansia aja otomatis akan meningkat tajam. Sekarang mungkin 14% kan, ke depan mungkin lebih. Apalagi belum lagi bermasalah seperti tadi, pengemis, gepeng, apalagi di Jakarta banyak sekali itu yang sering ditangkapi oleh Satpol di perapatan kan dimasukkan, kemudian kabur lagi. Memang orang-orang seperti Bu Puji ini harus memang kuat jiwa sosialnya. Karena memang mengurusi manusia itu kan bermacam-macam tingkah. Kenapa aku tanya tadi apa yang jadi masalah bagi mereka? Karena aku mau pengen tahu juga apa yang membuat dia sangat menyenangkan ada di sana. Begini, Pak. Orang-orang ini kan bicara lansia ya. Bicara lansia itu teman-teman seumur dia itu udah sulit. Bapak aku sekarang umur 92. Hampir nggak ada kawan-kawan dia. Nggak usah lah Bapak kawan. Aku pun sudah susah cari kawan. Jadi kalau misalnya di rumah itu paling kan dia senang kalau aku bercerita, aku puji-puji lah masa dia dulu waktu muda bagaimana dia perhatian kesuksesan aku itu begitu besar partisipasi dia, kontribusi dia itu dia senang. Tapi kan lebih senang lagi kalau dia bertemu dengan teman-teman seusianya, itu yang kumaksud tadi ya. Kalau ada di panti itu dia kan bersosialisasi dengan orang-orang seusia dia, cara bicaranya semuanya nyambung gitu. Intinya begini terus, kalau kita mau menilai orang tuh, barangkali kita mau lihat dulu status sosial atau background kehidupan daripada orang yang titip itu. Betul. Dia kelas mana? Kalau yang memang dia kelas menengah, orangnya suka-suka apa. Tapi kalau yang dia kelas bawahnya, yang kehidupannya yang tak jelas. Tapi rata-rata kan di situ rata-rata gimana? Puji bisa cerita tentang bagaimana menangani dalam bentuk keinginan dari para lansia itu. Maka Puji ini kadang-kadang dibikinnya juga acara tari-tari. Yang semua orang pasti suka lah menyanyi. Gitu kan? Jadi Om, tujuan UPT itu dibentuk adalah untuk memberikan kebahagiaan. Jadi negara membuat UPT lansia, memberikan anggaran, senangi nenek kakek ini, gitulah. Mereka kan hidupnya menderita selama di luar panti, hidup dengan kemiskinan, ketidakberdayaan. Ini anggaran, senangi. Jadi kan nggak susah, Om. Makanya status sosial mereka itu memang status sosial low ya. Low and very low. Ya kan gitu makanya. Jadi dia senang dia di dalam sana. Serupa dengan kita masuk penjara kan. Kalau di sana dihidangin 3 kali makan kan. Cuma di luar ini mau cari makan sekali aja. Jadi gini Bang Halis, kalau yang kutanya tadi misalnya kan yang diantar. Yang diantar itu biasanya orang itu lebih tenang ada di rumah sebenarnya. Mungkin status sosialnya lebih baik dibandingkan di panti. Tapi kalau memang dia dari asal rumahnya sudah kondisinya ekonominya begitu parah, kemudian terlayani dengan baik, pasti kebalikannya. Nah kan sikap kayak Bang Bahrudin bilang tadi kan macam-macam, beda-beda. Tapi secara umum apa yang berkembang? Apa yang mungkin secara mayoritas orang tenang ada di panti dibandingkan dia tinggal sama keluarganya kan? Nengok kepala UPT-nya kayak begini, aku pun mau masuk panti. Iya, itu dia. Terima Bang, Abang merokok. Ya. Mana Ji? Coba ceritakan Ji. Jadi menanganinya case by case yang menarik. Iya, jadi lansia ini kan balik lagi ke anak-anak Om. Kayak anak-anak, jadi banyak maunya gitu. Kalau misalnya tidak disusun aturan atau sistem pola perawatan lansia yang baik, itu hanya akan menjadi panti penitipan lansia terlantar. Puji nggak mau orang mandang orang itu kasihan gitu. Jadi macam memandang gelandangan tua. Nggak mau Puji. Minimal 60 tahun Om. 60, 70. Bang Halis sudah bisa itu. Kita pilih ke Binggi aja, Jai. Kalau Bang Halis, Jai bukan bisa, udah bisa kali. Jadi kalau misalnya orang melihat mereka dengan tatapan menyedihkan, otomatis Puji juga terikut jadi menyedihkan. Kasihan ya Puji di situ. Puji nggak mau. Maka cara agar jabatan ini menjadi berharga,
mereka juga harus ditinggikan. Itulah kenapa lahirlah slogan tinggikan lansia. Sehingga Puji menyusun aturan jam berapa mereka harus makan, jam berapa mereka selesai makan, jam berapa mereka harus olahraga. Kan mereka olahraga Selasa Jumat. Itu Puji cek Om, di absen. Nama wismanya kan Wisma Bunga. Mana Wisma Mawar misalnya. Ini mana orangnya? Sakit apa? Mana catatan kesehatan dari perawatan, dari perawat? Ini nggak ada Bu catatannya. Berarti mantul ini, berarti nyakit, jemput. Nah, itu jadi kedisiplinan itu terbentuk walaupun mereka udah lansia. Puji nggak mau orang itu kayak tinggal nunggu sabaikan kalender lagi aku meninggal, nggak mau gitu. Jadi mereka tuh harus ditinggikan dulu derajatnya supaya otomatis jabatan ini jadi berharga gitu. Nggak ada yang ngerokok lah ya sana ya Puji. Banyak lah Om. Banyak udah bisa lah. Jadi Om, lansia-lansia itu supaya mereka tetap saraf motorik itu tetap bekerja, itu dibagi lahan. Mana yang masih mau bercocok tanam, dibagi sekian rantai. Nah, nanti mereka tuh dikasih support dulu bibit tanaman kayak jagung, ubi. Nah, hasil pertanian itu kembalilah itu untuk mereka beli rokok, beli. Boleh lah Puji, mungkin nanti saya ajarkan itu berhidroponik gitu ya. Kan cocok juga itu. Boleh Om. Kami luas lahannya itu ada sekitar 7 sampai 8 hektar Om. Wah, gede. Jadi aku lihat kemarin di video Puji, mereka ini mencabut ubi. Nah, ini Om, itu kakek Nur Sidik, dia itu cukup aktif lah kegiatan kayak ajan, jadi imam di masjid. Dia punya setengah rantai, di sana hitungannya rantai Om. Rantai ladang ubi. Jadi dia berpesan, kalau nanti ini sudah panen, tolong jualkan hasil panennya, sedekahkan ke masjid. Nah, jadi sebenarnya kan kami bisa saja mengatasi itu kan, tapi menarik ini kalau Puji share ke publik gitu melalui ke sosial media. Siapa tahu ada yang mau beli gitu. Ayo sama-sama bisa kita bisa. Oi, Allah. Oi. Wih. Wow. Jadi kayu lagi dia ya. Namanya ubi kayu, jadi kayu lah. Akhirnya kami menemukan pembelinya, tapi misalnya harga per kilogram itu di sana 2.000 di Binjai. Tapi Puji naikkan jadi 5.000. Loh, kok mahal kali? Ya namanya terus di masjid. Kan masjid pun berhitung, gitu lah. Akhirnya panen, udah. Tapi nggak semua sih, ada yang cuma beli berapa kilo. Nah, sisanya Puji beli. Masjid ini wasiatnya berarti tidak meninggal gitu. Dia sudah meninggal. Oh, oke. Nanti kalau misalnya aku udah nggak ada lagi, kalau itu panen, tolong jualkanlah, sedekahkan ke masjid. Ya, artinya kan dari penjualan itu sebenarnya dananya tuh masuk kepada si pengelola itu atau kepada UPT? Ke lansianya Om. Ke lansia Om. Oh, ke pekerjanya itu ya langsung. Ke dia langsung. Karena mereka yang nanam Om. Mereka yang nyangkol, mereka yang nanam. Kalau ada anggaran dari UPT ini kan begitu ya. Itu kepada mereka warga binaan itu dikasih begitu. Anggaran atau itu makan minum Om. Nggak ada Om. Mereka dikasih makan minumnya itu ditanggung oleh kita, dimasak. Kita kan ada dapur sendiri. Terus menunya tuh diatur oleh ahli gizi Om. Ada ahli gizinya. Jadi keinginan mereka untuk membeli sesuatu di luar daripada apa ini, itu pakai uang pribadi mereka atau gimana? Uang pribadi. Karena kan sebagian lansia juga ada yang punya pensiun, kadang diantar dapat kiriman dari anaknya. Gitu. Ada yang mungkin dari hasil pertanian juga. Bang Alis, ada orang tua ditanya orang, hidupnya tenang ya, santai aja, selalu sehat macam-macam. Ditanya orang sama dia, Bapak kok bisa tua begini, santai aja. Aku nggak ada musuh katanya. Musuhku nggak ada sama sekali. Orang yang benci sama aku nggak ada. Orang yang aku nggak suka juga nggak ada. Kawan-kawan semua baik sama aku. Sampai sekarang. Ya nggak lagi lah deh. Kenapa? Semua yang memusuhi aku. Semua yang nggak suka sama aku. Semua yang aku nggak suka. Udah mati semua. Kecuali aku. Ya. Udah tak ada musuh lagi. Gak ada musuh lagi. Udah matian semua udah. Ada satu lagi cerita Bang Lis. Gini. Orang tua nih walaupun udah tua masih kepingin tuh. Biologis masih kepingin, cuman udah mengkerut, tak bisa lagi. Jadi bagaimana lah caranya? Sibuk udah mikir. Sekali lewat dari kampung, tengoknya anak-anak main-main. Nah, anak-anak tuh ngambil cacing, disemprotnya pakai sprayer. Cacing tuh kena semprot tuh tegang lah. Oh ya pula aja gitu. Pulang dia ke rumah. Ayo, aku udah beli ini gitu ya. Tunjuk istrinya sprayer itu.
Itulah, aku nggak tahu ceritanya lanjutnya, nggak tahu aku. Jadi yang dikatakan oleh Jaya tadi, itu ada persiapannya juga, Ji ya. Jadi nenek itu umurnya 72 tahun, 71 tahun, si kakek umurnya 68 tahun. Jadi mungkin mereka karena cinta lokasi lah mungkin ya Nek ya. Ya Nek, ya Om ya. Mungkin cinta lokasi. Lalu si kakek ini, bagi si kakek, ini adalah pernikahan yang ke-6. Iya. Nah, mungkin karena banyak kali nikah itu akhirnya mengakhiri hidupnya di panti. Terus makanya jangan suka Dengar itu Bang Alis. Terus si nenek itu dijanda lah. Jadi kami Puji itu kan melarang adanya pernikahan di situ karena biasanya menurut pengalaman sebelumnya ketika ada lansia menikah nanti yang kasihan itu perempuannya. Misal si laki-laki tidak bisa melakukan aktivitas seksual kepada si perempuan, si laki-laki ini kakek ini akan menyalahkan nenek gitu. Akhirnya nenek ini sering mendapat kekerasan lah. Udah dapat kekerasan udah bagus lah itu. Jadi begitu Puji masuk, Puji dapat informasi gitu dari staff. Oke, kalau gitu di saya di sini tidak ada pernikahan. Lalu kakek nenek Maisaro datang minta uang untuk pernikahan. Kalian lucu kali mau nikah tapi kalian nggak ada uang. Kakek pun lucu kali. Kalau gitu kalian keluar dari sini. Keluar tapi nggak tahu mau kemana. Itu maksudnya ancaman Puji supaya mereka nggak jadi nikah. Ketika Puji batalkan pernikahan mereka, rencana pernikahan mereka, nenek itu selang berapa hari kemudian Puji lihat ada ambulan masuk. By the way Om, Puji sudah menandatangani MOU dengan salah satu rumah sakit di Binjai. Jadi ketika misalnya kami tidak bisa memberikan perawatan kepada lansia, rumah sakit Al-Fuadi memberikan rujukan gitu secara gratis. Itu MOU. Jadi tiba-tiba masuklah nenek itu ke dalam ambulan. Kenapa itu? Ditanya perawat. Nenek stroke. Stroke gimana? Nggak bisa apa-apa, Bu. Semua pakai pampers. Artinya betul-betul nggak bisa jalan sama sekali. Jadi sepertinya sangat terpukul, Om. Sangat terpukul down ketika kami tidak merestui pernikahannya. Lalu kita kabari keluarganya. Keluarga jemput dia bawa pulang. Satu ketika salah satu staf Puji itu dimimpikan. Nenek Maisaro, Bu, saya mimpi Nenek Maisaro. Dia datang kok badannya agak gemuk, senyum, diam. Gawat kita. Curhat. Nggak bisa ini, rasanya kayak dipikir itu kayak arwah lah gitu ya. Oh nggak, iya, kita pergi sana ke rumahnya minta maaf. Ya udah Bu, saya staf TU yang dimimpikan itu kasih pengasuhan, tapi bawa kakek itu, tapi rondokkan dulu dalam mobil. Nek, apa kabar? Lihat keadaan lah. Puji datang ke Langkat itu. Baik Bu, coba jalan, nggak bisa. Kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau gitu saya bawa obat untuk nenek. Keluarkan, saya bilang. Keluarlah kakek itu. Angkat tegak maju jalan dia Om. Langsung dia jalan. Coba jemput kakek ini. Jalan dia ke. Oh, akhirnya Puji perhatikan. Oh, naik semangatnya berarti memang harus dinikahkan. Oke, Nek, saya akan izinkan pernikahan. Sehatlah nenek. Kalau nenek sudah jalan, saya izinkan pernikahan. Ya udah akhirnya tanya ke komitmen si kakek itu, janjilah supaya tidak ada perceraian, jangan ada pertengkaran. Kami cari bajunya, pinjamkan jasnya, Puji yang make upin, kami carilah KUA yang mau menikahkan mereka berdua. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Tapi akhirnya beberapa minggu yang lalu neneknya meninggal. Itu peristiwa yang baru pertama kali ya di OPT? Enggak, ini adalah pasangan lansia yang keempat. Gitu. Tapi dipuji yang pertama. Memang selalu ya, mereka itu selalu hubungan interaksi. ada juga ya. Berinteraksi lah pula. Ya, Aku rasa itu natural Bang. Ya, kita jumpa tiap hari dia juga. Iya. Pula ngomong. Nah, ini lepas dari masalah seks ya. Enak ngomong, itu akhirnya udahlah. Jalaran. Kita menikah. Tak terpikir orang tuh di mana mereka mau tinggal, rumah tak ada, apa tak ada. Kan di sana tidak boleh ya menampung orang yang suami istri, boleh? Ya boleh dong. Boleh Om, boleh. Kalau datang sudah suami istri boleh. Oh, tapi perjumpaan begitu, cinta lokasi begitu. Sebenarnya nggak boleh, cuman karena nenek Maisaro waktu itu kondisinya memprihatinkan, terjadi penurunan kondisi kesehatan ketika artinya terpukul mentalnya, jadi Puji harus mengambil sikap itu. Cuman ada lagi Om, ada nenek kita yang dilamar oleh masyarakat setempat. Dan itu ta'aruf Om, ta'arufnya di bawah pohon rambutan Om. Iya. Kan jadi susunan kursinya itu satu-satu agak jauh, jadi Puji tengah. Dah, tanyalah, kau mau jadi istriku? Jangan lihat dulu mukanya. Apa? Jadi mereka tuh kayak saling bertanya, menjawab, bisik-bisik, tapi kami di tengah gitu. Akhirnya
Tapi kan namanya tuh nenek itu walaupun warga binaan kan jadi kayak anak Puji. Berapa gaji? Gimana uang pensiun berapa? Gini. Jadi Puji harus pastikan si nenek ini kalaupun dibawa hidupnya harus lebih baik, minimal sama baiknya dengan di panti. Karena di panti pada tuh nggak ada kekurangan. Baju dikasih, sabun, semua apa segala macam makanan dikasih, diantar, dijemput, dicucikan piringnya. Ini kayak di Raja Ratu. Terus kakek bilang gini, aku yang penting bajuku jangan nggak disetrika. Tunggu dulu kayak, nenek nggak pernah nyetrika, 12 tahun dalam hidupnya kok jadi nyetrika, carikan membantu. Jadi Puji tuh kayak orang tua yang mau menikahkan anak gitu. Waduh, berapa besar pahalanya itu. Ya, berapa masjid yang didirikan itu? Ada kemungkinan nggak gini Puji? Misalnya kan setelah mereka kan tadi kan dilarang lah ya untuk mereka melakukan pernikahan atau taaruf di UPT ya. Kemudian mereka berusaha lah atau bagaimana di luar untuk melakukan pernikahan. Nggak mungkin. Ada kemungkinan mereka kembali lagi nggak gitu dengan status pasang suami istri? Oh nggak boleh Om, karena sudah ada surat penjataan, itu ada komitmen dan lansia tahu itu aturannya. Dan selama 2 tahun ini mereka di karantina, nggak boleh keluar karena COVID kan Om. Tapi sekarang udah boleh keluar dengan surat izin keluar. Dengan surat izin keluar. Nah dalam surat izin keluar itu Puji tuliskan, surat ini juga berlaku sebagai identitas penduduk warga binaan. Jadi apabila masyarakat menemukan lansia yang bersangkutan tidak mengetahui jalan pulang, tolong antarkan. Jadi surat itu sebagai pesan Puji kepada masyarakat, siapa tahu lupa jalan pulang Om, pikun Om. Tapi kan yang masuk ke sana tuh ke UPT itu kan barangkali bukan hanya sekedar yang dititipkan, kan begitu ya, oleh keluarganya. Mungkin ada juga yang seperti yang dikatakan oleh Pak Bahar tadi, tangkapan. Ya misalnya oleh Satpol PP, ditangkap oleh apa kan begitu kan. Mereka artinya setelah melakukan pernikahan itu, mereka jadi gelandangan lagi. Akhirnya ditangkap oleh Satpol PP, dibawa lagi ke apa boleh masuk di situ enggak? Biasanya enggak Om. Artinya gini, untuk penting tidak boleh tidak ada pernikahan dan mereka tidak akan mungkin keluar hanya untuk menikah. Itu tidak mungkin karena mereka juga pasti nggak mau konyol kan, tidur di mana, makan di mana, orang di sini udah enak kok gitu. Jangan salah Om, selama 2 tahun mereka nggak boleh keluar ada juga yang lompat pagar Om. Itu masa mereka dititipkan tuh ada masanya nggak? Ada jadwal waktunya Nggak ada. Harus Sampai akhir hayatnya. sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Karena kami juga ada lokasi perkuburan. Hebat. Tunggu dulu, akan halnya kakek tadi yang kemudian kawin keluar, sekarang meninggallah istrinya. Kakek itu masih boleh lagi masuk sendiri? Sebenarnya secara aturan nggak boleh. Cuman kalau tidak kita terima mereka mau kemana? Iya.